Ya, Timnas Indonesia dan Sintayong saat ini diketahui tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian diketahui grup C tersebut, Sintayong tergabung bersama tim-tim superstar seperti Timnas Arab Saudi, Bahrain, Cina, Australia, bahkan Timnas Jepang. Tentunya hal tersebut akan menjadi tantangan terberat bagi Sintayong pelatih Timnas Indonesia. Pasalnya, jika melihat dari ranking FIFA, hanya Timnas Indonesia lah yang saat ini menduduki peringkat terbawah di antara negara-negara di atas. Seperti yang kita ketahui pada bulan September lalu, Timnas Indonesia telah melakoni 2 laga dengan menantang Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Kemudian Sintayong dan anak-anak asuhnya secara mengejutkan berhasil menahan imbang kedua tim raksasa tersebut, sehingga saat ini membuat Timnas Indonesia berhasil mengemas 2 poin dan menduduki peringkat keempat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kemudian setelah menahan imbang 2 tim elit seperti Arab Saudi dan Timnas Australia, skuad Sintayong pun saat ini sudah dijadwalkan akan kembali bertanding menghadapi Timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024 besok. Kemudian pertandingan itu nanti, Sintayong pun telah ditargetkan untuk meraih 1 kemenangan agar bisa mengemas 3 poin penuh demi untuk mempertahankan peluang lolos ke putaran final Piala Dunia. Memang secara peringkat Timnas Bahrain jauh diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia. Tercatat, Timnas Bahrain saat ini menduduki peringkat ke-77 ranking FIFA dunia, sedangkan Timnas Indonesia saat ini masih menduduki peringkat 129 dunia. Namun meskipun begitu, peringkat tersebut juga tak bisa dijadikan patokan. Dengan diperkuat pemain-pemain kelas dunia saat ini, Sintayong pun telah berhasil membuktikan bahwa Timnas Indonesia patut untuk diperhitungkan bagi semua lawan yang akan dihadapinya. Kemudian selain itu, skuad Garuda saat ini juga mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pelatih Timnas Jepang yaitu Haji Moriyasu secara resmi terang-terangan memberikan pernyataan bahwa di pertandingan nanti Timnas Bahrain diprediksi akan kesulitan dalam menghadapi Timnas Indonesia. Bahkan pelatih Jepang tersebut juga mengungkapkan jika pasukan Sintayong dapat memaksimalkan kekuatan yang ada, maka mengalahkan Timnas Bahrain bukanlah hal yang mustahil lagi bagi skuad merah putih. Lalu seperti apakah persiapan yang telah dilakukan Sintayong untuk menghadapi laga bersejarah tersebut? Berikut ini merupakan gambaran line up terbaru yang berpotensi digunakan Sintayong untuk menghadapi Timnas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, yang pertama untuk penjaga gawang. Sepertinya Sintayong berkemungkinan besar akan langsung menurunkan Martin Paes. Seperti yang kita ketahui bahwa Martin Paes saat ini merupakan pemain yang paling ditunggu-tunggu oleh pendukung Timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Selain berhasil mencuri hati para pendukung Timnas, penampilan Martin Paes di bulan lalu sungguh sepertinya telah memberikan harapan baru bagi Timnas untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Memang sebelumnya kiper andalan satu ini diketahui sempat absen di laga terakhir Dallas FC atas cedera bagian pergelangan lengannya. Namun menurut info terbarunya, cedera yang dialami Martin Paes pun saat ini sudah mulai membaik, sehingga Martin Paes secara resmi telah mendarat ke Bahrain dan telah berkumpul bersama rekan-rekan Timnas Indonesia yang lainnya. Tentunya dengan dasar tersebut bisa kita pastikan bahwa Martin Paes akan mengisi jajaran 11 pemain yang akan diturunkan Sintayong dalam menghadapi Timnas Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 hari ini. Kemudian selain itu, Sintayong juga bisa memilih Hernando Ari untuk dimainkan di babak kedua jika memang suatu saat nanti Martin Paes tak bisa bermain dengan waktu yang penuh. Kemudian selanjutnya untuk posisi bek tengah, sepertinya Coach Sintayong akan memasang 3 pemain bintang seperti Miss Hilger, Rizky Ridho, dan Jai Itzes. Ya, dengan berduetnya 3 pemain andalan tersebut tentunya akan menjadi benteng yang tangguh bagi barisan belakang pasukan Sintayong. Apalagi dengan bergabungnya Miss Hilger yang merupakan pemain termahal se-Asia tersebut, tentunya akan menciptakan kecemasan bagi semua tim lawan yang akan dihadapinya. Kemudian selain itu untuk Rizky Ridho, selain menjadi satu-satunya pemain lokal yang akan diturunkan Sintayong, Rizky Ridho juga memiliki misi khusus untuk menggantikan peran Justin Hubner yang secara resmi absen atas cedera yang dialaminya. Kemudian sementara itu khususnya Jai Itzes, tentunya kita semua sudah tahu, selain dipercaya sebagai kapten di skuad Timnas Indonesia,
Jai Itzes juga dikenal sebagai sosok yang tenang dan memiliki keterampilan yang sulit terbaca pergerakannya dalam menjaga barisan belakang timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk posisi pemain tengah, Sintayong diprediksi akan langsung menurunkan Tom Haye atau yang biasa dijuluki The Professor. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pemain satu ini telah dikenal sebagai pemain yang memiliki umpan-umpan berkualitas dan akurat. Kemudian selain itu, trik-trik khusus yang dimilikinya dalam mengatur tempo permainan di lini tengah sangatlah diyakini dapat memberikan dampak yang positif dalam mengalirkan bola sekaligus menciptakan peluang-peluang emas ke jantung pertahanan timnas Bahrain. Kemudian selanjutnya untuk gelandang serang diisi oleh Nathan Chuon dan Ivar Jenner. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Ivar Jenner saat ini diketahui memiliki kemampuan passing dan dribbling yang sangat baik. Kemudian selain itu, permainan dinamis dan keahliannya dalam membaca pergerakan lawan sangatlah diyakini bisa mengoptimalkan serangan-serangan yang akan dibangun sekuat Sintayong dari lini tengah. Kemudian selain itu, khususnya Nathan Chuon, tentunya kita semua tak perlu diragukan lagi. Selain menjadi sosok penting di lini tengah, Nathan Chuon juga diprediksi akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bekerja sama dengan Tom Haye untuk meluncurkan peluang-peluang berkelas demi menembus pertahanan timnas Bahrain. Kemudian selanjutnya untuk posisi kiri dan kanan akan diisi oleh Kelvin Verdonk dan Sandy Walsh. Ya, seperti yang kita ketahui, Kelvin Verdonk tercatat berhasil menunjukkan performa terbaiknya dalam laga-laga terakhir bersama timnas Indonesia. Kemudian selain itu, kelincahan dan umpan-umpan akurat yang selalu menjadi andalannya membuat dirinya saat ini menjadi salah satu pemain yang paling sulit dilewati oleh pemain-pemain lawan. Kemudian selain itu, dengan multitalenta yang saat ini dimilikinya, juga diyakini akan mampu memberikan dampak yang positif dalam membangun serangan sekaligus juga bisa menjaga benteng pertahanan saat timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain. Kemudian selain itu khususnya Sandy Walsh, tentunya kita semua masih ingat bagaimana berkelasnya penampilan yang telah ditunjukkannya dalam 2 laga terakhir sehingga mampu membuat pemain-pemain Arab Saudi dan timnas Australia menjadi frustasi ketika akan menghadapinya. Kemudian selain itu perlu juga untuk kita ketahui bahwa Sandy Walsh selain memiliki keterampilan yang luar biasa, Sandy Walsh juga dikenal sebagai pemain multifungsi yang bisa bermain sebagai bek kanan, gelandang tengah dan juga pastinya akan ditugaskan meluncur ke depan untuk mengobrak-abrik jantung pertahanan timnas Bahrain. Kemudian selanjutnya di posisi penyerang depan diisi oleh Ragnar Oratmangun. Ya, memang harus kita akui, pemain yang sering dijuluki Wak Haji satu ini selalu memberikan penampilan yang sangat memukau saat dirinya membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan keahliannya dalam memanfaatkan umpan-umpan yang diberikan rekan setimnya, diyakini akan mampu menciptakan kecemasan di lini pertahanan timnas Bahrain. Kemudian selain itu, dengan tembakan-tembakan akurat yang saat ini menjadi ciri khasnya, sangatlah diyakini bisa menjadi daya gedor yang mematikan demi untuk menggetarkan gawang tim lawan dan menciptakan pundi-pundi gol bagi sekuat timnas Indonesia. Oke, selanjutnya untuk posisi striker lainnya diprediksi Sintayong langsung menurunkan Eliano Redger. Ya, Eliano Redger diketahui baru saja menyelesaikan proses naturalisasi warga negara Indonesianya. Meskipun saat ini usianya masih berusia 22 tahun, namun Eliano Redger telah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Tercatat, saat ini dirinya telah menjalani 33 penampilan dengan torehan 3 gol dan 1 assist bersama Vetzweli FC di kompetisi sepak bola Belanda. Kemudian selain itu pemain satu ini juga diketahui merupakan pemain rekomendasian dari Sintayong. Tentunya atas dasar tersebut akan menjadi modal berharga bagi dirinya untuk memulai debut pertamanya dalam membela timnas Indonesia kontra timnas Bahrain hari ini.